Salam semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Barang Kiper. Pada hari ini kita akan nge-review tentang AFJ Phantom ya. Jadi AFJ ini ya itu namanya datang dari inisial si penemunya ya. Dan merupakan salah satu brand glove yang sudah cukup lama menemani dunia perkiperan ya. Dan akhirnya saya memiliki kesempatan untuk mereview glove AFJ-nya ya. Kemarin itu banyak sekali yang nanya, "Bang, AFJ Supremo, Bang, AFJ Phantom yang seri sebelumnya ya." Namun ya tentu saja sobat kiper tahu kondisinya begitu banyak rilisan glove yang terjadi, yang muncul dalam tahun ini yang ngebuat tentu saja budget saya sendiri terbatas. Semuanya ini saya beli dengan duit sendiri ya. Dan juga waktu itu terbatas ya, karena saya tentu saja punya hanya satu glove per minggu ya. Itu peraturan pribadi yang saya tetapkan untuk mencegah saya ngeluarin duit terlalu banyak tentunya, dan juga untuk mencegah saya untuk bisa menjamin waktu saya supaya saya bisa memplaytest glove itu ya. Dan seperti yang sobat kiper sudah tahu, semenjak dari FAT ya, semua glove itu di video reviewnya sudah saya playtest, dan termasuk AFJ Phantom ini ya. Kalau lebih dari 1 minggu itu saya percayalah, saya tidak akan ada waktu yang cukup untuk nge-playtest semua glove tersebut ya. Sampai sekarang aja saya masih nunggak, masih dikejar, "Bang, Sapphire Primera, Bang, PJS Black Circuit, Bang." Apalagi namanya itu Manos VG3 ya. Saya masih berhutang ya, tapi tenang saja, kedepannya itu sudah tidak ada lagi utang playtest ya. Kita move on dengan format yang baru ya. Jadi langsung aja kita mulai. AFJ Phantom Electric Pro ya, nama lengkapnya seperti itu ya. Saya bakal mulai dari tasnya dulu ya. Tasnya ini kayak lagi ngetren ini. Tas dengan banyak mikanya ya, seperti kita bisa lihat plastik transparan atau mikanya itu ini ada di semua sisi, bahkan termasuk di bagian bawah ya. Jadi jahitannya itu cuma di bagian rangka ujungnya saja ya, rangka tepinya saja rusuk kalau pakai bahasa matematikanya ya, dan di bagian atas itu menggunakan velcro. Di luar itu tasnya sebenarnya tergolong memadai ya, sangat bagus, sangat cakep ya, bisa ngelihat dari semua sisi si glove-nya, apalagi warnanya itu menarik perhatian banget ya. Dia datang dengan 2 warna, yang warna hijau dan yang warna merah. Karena saya sudah ada si Thunder Ligero dan juga sebenarnya nggak ada hubungannya sama si Agika ya, karena waktu itu belum rilis ya. Tapi karena saya sudah ada Thunder Ligero dan juga ada beberapa glove lain yang warnanya merah ya, akhirnya saya memutuskan untuk maju dengan yang warna hijau ya. Nah, jadi si AFJ Phantom Electric ini ya, ini adalah seri terbaru dari si AFJ Phantom ya, seri top grade yang sudah lama sekali ada bersama kita ya di dunia perglovan tanah air ini, bahasanya ya. Dan menurut saya kali ini AFJ itu sebenarnya, ini tentu saya pendapat saya pribadi ya, AFJ itu ada dalam kondisi yang pasti ya, ada pressure karena persaingan menjadi semakin ketat ya. Dan selama ini AFJ itu identik dengan glove yang standar namun menyelesaikan fungsinya dengan baik ya, dalam artian performance-nya oke ya, namun desainnya itu masih tergolong yang klasik. Dan di sini saya melihat AFJ melakukan gebrakan yang cukup besar sekali ya dalam penggunaan material dan juga desainnya di AFJ Phantom Electric ini ya. Saya mulai dari kesimpulannya dulu, seperti biasa. Menurut saya ini adalah glove yang cukup bagus ya, dan fitur-fitur yang diberikan meskipun ada beberapa yang menurut saya agak-agak kontradiktif, namun secara keseluruhan ini masih bisa menjadi glove tanding yang sangat bagus, terutama untuk kamu sobat-sobat kiper yang mencintai high lakat ya. Langsung aja kita mulai ya. Menurut saya kekuatan terbesar dari glove ini itu ada di high lakatnya ya. High lakatnya ini dieksekusi dengan sangat baik ya. Jadi kita bisa lihat ya, ciri khas dari high lakat itu sebenarnya dia di bagian jari ya, itu dia jahit di bagian luar mirip seperti regular cut ya. Dan di bagian ujung ya, dia lilit ke bagian belakang ya, dan tentu saja dijahit di bagian sininya juga. Kita bisa lihat ini ya, masih ada tepitan jahitannya seperti ini yang ngebuat seluruh ujung jari itu tertutupi oleh latex ya. Kita bisa lihat ini semuanya latex ya, sedangkan di bagian sini ini bagiannya latexnya hanya di bagian tertutupi semua juga, namun masih ada bagian gaset di bagian tepi ya. Jadi buat sobat-sobat kiper yang mungkin bertanya, "Bang, apa sih sebenarnya bedanya Evo Negative Cut dengan si Hyla Cut ya?" Itu sebenarnya bedanya cuma dijahit di dalam atau dijahit di luar di bagian ujung ya. Kita bisa lihat kalau Hyla Cut itu dia dijahitnya di bagian luar, sedangkan kalau di Evo Negative Cut dia itu dijahitnya langsung di backhand di bagian dalam.
dalam ya. Tentu saja itu ngebuat lebih rawan abrasi Evo Negative Cut ya. Sedangkan di Hylakat ini lebih tidak rawan abrasi ya, dan ada sedikit keunggulan yang lain ya yang sobat kiper bisa lihat dari Hylakat. Jari-jarinya ini tertekuk sedikit ke depan ya, yang artinya ini membantu sedikit di bidang ergonomis. Ergonomis itu artinya didesain untuk kenyamanan dan fungsi tubuh manusia ya, yang dibuat sedikit menekuk ke depan. Jadi ketika sobat kiper mencoba menggunakan glove ini ya, sobat kiper akan dipaksa sebenarnya jarinya untuk sedikit menekuk agak ke depan, dan itu sebenarnya adalah posisi natural untuk seorang kiper menangkap bola ya. Jadi kalau kita jadi kiper sudah terbiasa, sobat kiper bakal pasti kebiasa untuk tahu bahwa jari itu pasti bakal agak sedikit seperti demikian ya, tidak rata seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat desain dari Hylakatnya dan bentuk jahitannya itu ngebuat jari itu secara instinktif itu bakal menjadi sedikit tertekuk ke depan ya. Jadi aspek desain Hylakatnya dieksekusi dengan sangat bagus sekali ya. Itu yang menurut saya merupakan titik kuat dari si AFJ Phantom Electric ini ya. Sekarang beralih ke bagian yang menjadi bukan titik ini ya, tapi menjadi keunikan dari si AFJ Phantom Pro ini, itu adalah di bagian bodi belakang yang seluruhnya itu menggunakan neoprene, dan benar-benar menurut saya ini luar biasa uniknya ya, karena saya belum melihat ada yang menggunakan seperti ini di brand lokal ya. Jadi sobat kiper bisa lihat bagian ini ya, warna apa nih, hitam dan abu-abu yang di sekitar tulisan AFJ ini, itu adalah warna dasar dari si materialnya. Kalau sobat kiper lepaskan semua sablonan ini, nanti sobat kiper akan mendapatkan practically ya semua corak-corak seperti ini di seluruh glove ini ya. Nah, untuk membuat variasi warna dan juga desain ya di sini, si AFJ itu semua menggunakan sablon. Nah, ya ini saya nggak gitu yakin materialnya apa, tapi dugaan saya sih sebenarnya rubber ya, yang disablon di bagi seluruh bagian glove yang menciptakan corak-corak hijau seperti ini. Dan kalau misalnya sobat kiper beli yang warna merah, itu tentu saja warnanya merah ya. Namun dia menggunakan sablonan gini, dan yang ini mengingatkan saya kepada Uhlsport ya, karena di Uhlsport Pure Force itu di bagian ujung jarinya dia juga mensablonnya dengan material mirip seperti ini ya. Apakah materialnya ini memberikan perlindungan tambahan? Apakah dia memberikan struktur? Jawabannya adalah tidak. Jadi sobat kiper itu mendapatkan light glove yang benar-benar sangat ringan sekali, tanpa proteksi dan tanpa padding tambahan di bagian backhand ya. Ini yang tadi saya sebut dengan desain yang agak kontradiktif. Kenapa? Karena di bagian depan ya, sobat kiper mendapatkan Hylakat yang terkenal dengan daya redamnya, dan jujur saja ketika saya sudah menggunakan ini untuk video playtest ya, sudah saya playtestin, dan di sini saya mendapatkan bahwa daya redamnya memang sangat bagus ya. Sesuatu yang kamu bisa expect atau sesuatu yang kamu bisa harapkan dari Hylakat. Namun, nah keberadaan backhand kain seperti ini ya, itu membuat daya redamnya itu seperti seakan-akan tidak ada support ya. Jadi ketika sobat kiper menerima tendangan, itu benar-benar semua impact-nya itu terasa di jari, dan daya redamnya itu ujung-ujungnya itu bakal mendorong jari kamu ya. Jadi di sini desain yang tadi saya bilang kontradiktif ya, daya redamnya itu jadi daya redam yang di sini, impact di jari itu nggak ada, tapi jari kamu tuh tetap terdorong ke belakang ya. Itu yang saya rasakan ketika saya menggunakan si AFJ Phantom ini ya. Makanya menurut saya itu desainnya agak-agak kontradiktif sebenarnya, dimana kamu punya light glove tapi kamu menggunakan Hylakat yang membuat feel jarinya tidak sebagus Negative Cut, namun paddingnya juga tidak sebagus dengan katakanlah kamu pakai paddingan latex di bagian belakang seperti demikian ya. Dan sedikit lagi untuk di bagian desainnya sendiri ya, ini termasuk longgar sekali ya. Jadi kita bisa lihat ini saya jari ini, nah lihat ada lipatan kosong yang sangat besar di bagian jempol pula, di bagian jari telunjuk dan juga di bagian jari kelingking ya. Di bagian jari tengah itu tidak begitu kerasa meskipun tetap ada ya. Ini bagian yang saya cubit ini kosong. Di bagian ini jari manis, ini baru jari tengah. Nah ini ya, ada yang bagian ruang kosong namun tidak begitu besar di dua jari dalam, sedangkan di dua jari luar kosongnya ini agak parah ya. Jadi tentu saja itu akan berpengaruh kepada performance dari glove ini ya. Kalau kenyamanan saya rasa tidak ada masalah, karena di sini fitnya ini longgar banget bahkan ya menurut saya.
Di bagian jempol juga ruang kosongnya lihat nih lumayan besar ya. Jadi glove-nya ini tergolong bulky ya, tergolong besar dan banyak ruang kosong, padahal ini size 10 ya, size standarnya saya dan sekaligus size terbesar dari brand lokal, biasanya 10 gitu. Nah, jadi dari segi fitting ya, ini satu lagi. Dari segi fitting itu juga ada problem dia di single strap ya. Ini sobat kiper bisa lihat, saya udah menggunakan single strapnya, tidak elastis ya. Jadi ini nggak bisa di elastis, diperpanjang ya. Saya puter sekuat tenaga saya dan saya iniin dan kecuali sobat kiper ngeratimnya sangat dalam seperti ini ya, sampai hampir tidak ada ruang kosong, itu rasanya longgar ya. Jadi untuk sobat kiper yang lengannya kecil, nah ini bisa jadi bukan pilihan yang terbaik untuk sobat kiper ya. Kenapa? Karena single strapnya ya. Namun salut kepada si AFJ ya, yang dia sudah memiliki extend latex di bagian sininya. Jadi udah seperti glove-glove barat sebenarnya, glove-glove luar di mana extend latex itu memang ditaruh di bagian strapnya seperti ini ya. Namun ya lagi-lagi untuk sobat kiper yang punya lengan kecil ya dan juga punya jari kecil, itu pasti bakal kedodoran banget di glove ini ya. Kita bisa lihat ya tadi di jari sini banyak kosong, di jempol kosong, di kelingking kosong, dan di sini juga tidak begitu erat sebenarnya ya. Nah, lalu di sini dia juga ada velcro ya, sesuatu yang sebenarnya saya nggak suka. Kenapa? Karena nanti kalau saya mau coba pakai glove yang sebelah sini, nah saya mau masukin akhirnya kena dan akhirnya abrasi ya. Dan tentu saja dia ada pull up tab, tapi pull up tabnya di samping, nggak nonton RBK deh. Ya, jadi pull up tabnya di samping, yang artinya ya kita peragakan saja. Saya mencoba masukkan glove ya, saya tarik pakai pull up tab. Nah lihat, saya tidak akan bisa memasukkan glove saya dengan lancar kalau cuma hanya dengan mengandalkan satu pull up tab seperti ini tanpa menarik dari tengah ya. Jadi pull up tab di samping bukan aspek desain yang benar-benar bagus ya. Oke. Lalu terakhir ya kita bahas langsung aja ke latex dan performance ya. Latexnya ini dia menggunakan kontak latex ya. Kontak latexnya ini diberi warna atau minimal kontak latex yang berwarna hijau. Hijau ngejrengnya itu harus diakuin cakep sekali ya. Saya sendiri suka dengan warna hijaunya. Namun, nah ketika sobat kiper nanti beli glove ini dan sobat kiper sudah cuci, padahal saya cuci hanya dengan air hangat dan juga setelah main saya cuci dengan air biasa ya, bukan air dingin, bukan air hangat, itu warnanya bakal pelan-pelan luntur. Dan ini kayaknya memang tema untuk glove dengan warna ngejreng seperti ini. Warnanya itu bisa luntur dan menurut saya saturasi warnanya setelah dipakai semakin sering dipakai, saturasi warnanya akan pelan-pelan pudar ya. Jadi itu dugaan saya latexnya ini diberikan pewarna. Jadi bukan latex yang berwarna hijau, tapi bisa jadi kontak latex yang dicampur dengan warna hijau ya, seperti demikian ya. Dan dari segi kelengketannya pun ya, ini kontak latex ya. Nah, sobat kiper bisa dengar ya. Di sini dia tidak sebegitu renyah ya, suaranya ini sudah saya keringkan dan nah bahkan di bagian jempolnya itu tidak ada tempelan. Jadi menurut saya kontak lateksnya ini bukan termasuk kontak lateks yang paling lengket. Bahkan di kelas di kelengketan permukaannya aja. Karena biasa ingat kelengketan glove itu biasa diukur dari dua hal ya. Yang pertama itu adalah si keempukan si glove dan yang kedua adalah kelengketan permukaannya. Dan di sini dilabeli dengan kontak lateks, menurut saya kelengketan permukaan dari si AFJ Phantom Electric ini kurang begitu bagus ya. Jadi bahkan kalau kita bandingin dengan glove-glove kontak lateks yang lain, saya bisa menyebutkan cukup banyak kontak lateks yang lebih baik daripada grade yang ada di AFJ ini ya. Jadi dan dari segi ketahanan pun menurut saya termasuk biasa-biasa saja ya. Jadi kemarin itu saya baru pakai latihan sekali, latihannya cukup intens sebenarnya ya. Namun di sini sudah ada abrasi ringan di beberapa titik dan abrasi bintik ya. Sebenarnya abrasi bintik itu sesuatu yang sangat wajar ya. Namun di sini kita bisa lihat ada beberapa titik sompel yang menurut saya menandakan bahwa dari segi durability pun ini kurang baik ya. Ya, dan menurut saya ya si glove AFJ Phantom ini adalah glove yang sangat menarik ya, sangat menarik. Apakah saya rekomendasikan? Saya masih merekomendasikan ini untuk sobat kiper yang benar pengen punya light glove dan
desain apa namanya ini, highlight ya. Highlight-nya dibuat dengan sangat bagus ya. Sayang sedikit longgar di sini sana. Namun desain light glove-nya ini ditambah dengan highlight, menurut saya ini ngebuat glove ini menjadi sangat unik, dan saya nggak tahu apakah di masa depan akan ada glove lain yang menggunakan kombinasi unik seperti ini ya. Full light glove tanpa padding, tanpa punch zone ya, hanya sablonan di bagian belakang untuk dekorasi ya, ditambah dengan highlight di bagian depan seperti ini ya. Jadi kombinasi yang sangat unik ya. Saya untuk yang mencintai highlight ini bisa menjadi pilihan yang cukup menarik ya, Tapi tentu saja kalau sobat keeper mau mencari performance ya, masih ada cukup banyak glove lain yang bisa memiliki performance lebih baik di harga yang sama ya. Saya rasa itu saja hari ini ya mengenai si AFJ Phantom. Salam olahraga, sampai jumpa sobat keeper semua.